Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imami mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ulfah Ramawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah. Saya Niswatun Azizah dengan NIM 20101100012 akan menceritakan kisah Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj. Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dan didatangkan buraq, binatang putih yang sangat besar. Sekali melangkah, langkahnya sejauh pandangan mata. Nah, Nabi Muhammad menggunakan buraq untuk melaksanakan Isra Mi'raj dari Mekah sampai Baitul Maqdis. Kemudian, sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, dan setelah sholat, beliau keluar dan dihampiri oleh malaikat Jibril yang membawa khamr dan susu. Nabi pun memilih susu. Malaikat Jibril berkata, "Engkau dalam kesucian. Sekiranya engkau memilih khamr, maka umatmu dalam keadaan sesat." Dengan buraq, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit ke-1. Di sana, mereka menjumpai Nabi Adam yang menyambut hangat dan memberikan doa kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di langit kedua, dijumpai Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Yunus, dan langit keempat, Nabi Idris, dan langit kelima, Nabi Harun, dan langit keenam, Nabi Musa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh yang dijumpai dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Apa sih Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah tempat 70 malaikat sedang melakukan sholat. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang sangat indah yang tidak bisa dibayangkan keindahannya. Nabi Muhammad melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah, yang berisikan sungai 4. Yang pertama, 2 sungai Sugrawi dan kedua sungai Duniawi. Puncak dari perjalanan itu diterimanya perintah sholat wajib. Pada mulanya diwajibkan 50 kali sehari semalam. Tetapi Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada masa Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel, dan mereka tidak sanggup untuk melakukan sholat sebanyak itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW kembali turun kepada Nabi Musa dan mengatakan bahwa sholat menjadi 5 kali sehari. Dan Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad enggan dan malu untuk meminta keringanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Saya telah meminta keringanan kepada Tuhanku, dan kini saya." Maka Allah berfirman, "Itulah farduku, dan aku telah menjadikan 5 kali sholat atas hambaku." Itulah cerita kisah Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj. Selanjutnya saya akan menganalisis Isra Mi'raj dalam konteks kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah mampu mengurangi waktu secara signifikan untuk mengerjakan berbagai hal. Rasulullah berhasil menegosiasikan jumlah sholat yang seharusnya 50 kali menjadi 5 kali. Dengan demikian, umat Nabi Muhammad SAW diharapkan bisa melakukan banyak urusan kehidupan dunia. Manusia mampu memanfaatkan kehidupan untuk hal-hal yang lebih produktif, karena hal yang sebelumnya harus dikerjakan secara manual, kini dikerjakan secara teknologi atau menggunakan mesin. Namun, ternyata manusia
tetap saja menyia-nyiakan waktu yang berharga untuk hal-hal yang kurang produktif. Isra Mi'raj mengingatkan kembali kepada kita akan aspek spiritual dalam hidup untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah. Disitulah kita menjaga eksistensi kemanusiaan kita, karena jika sholat seseorang itu baik, maka hal-hal lainnya juga akan baik. Nilai-nilai karakter yang bisa kita contoh di kehidupan sekarang, yang pertama, sabar. Ada beberapa penyebab Nabi hijrah karena adanya tekanan kaum Quraisy yang membuat pengikut Rasulullah menderita. Wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar dalam menghadapi rintangan dan tantangan dakwahnya. Kedua, semangat tinggi. Rasulullah berdakwah dan membujuk Bani Thafiq untuk menerima Islam. Dengan demikian, beliau akan mendapatkan perlindungan. Nabi terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga beliau mendapatkan hasil yang sesuai harapannya. Ketiga, cerdas. Cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah dapat dilihat dari kecerdasan beliau dalam melihat dan memanfaatkan kesempatan. Dibuktikan dengan Nabi Muhammad bahwa memanfaatkan dengan kesempatan hijrah ke Thaif untuk berdakwah dan mengajak Bani Thafiq untuk menerima Islam. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.